Bapak, Ibu, Saudara-saudariku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kenal aren, alias enau, atau Arenga pinnata. Aren atau enau adalah tanaman palma yang penting setelah kelapa, karena merupakan tanaman yang serbaguna. Walaupun potensinya sangat besar, aren belum dibudidayakan secara besar-besaran. Aren yang ada di desa-desa selama ini adalah aren yang tumbuh liar, walaupun ada yang menanamnya hanya beberapa batang, dan hampir tidak ada yang sengaja membuat perkebunan aren seperti kelapa sawit. Dari data yang saya temukan, luas areal tanaman aren untuk seluruh Indonesia kurang dari 70.000 hektar. Gula aren itu dibuat dari air nira yang disadap dari mayang bunga jantan, pohon aren. Sedangkan kolang-kaling itu berasal dari bunga betina. Meskipun riset tentang budidaya aren masih sangat minim, tapi tercatat Departemen Pertanian pernah mengeluarkan satu varietas genjah, varietas unggul, yaitu aren genjah Kutim, yang berasal dari Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang kita masuk ke teknik pembibitan aren. Dimulai dengan pengumpulan buah. Buah yang digunakan sebagai sumber benih harus matang, sehat, yang ditandai dengan kulit buah yang berwarna kuning kecoklatan, tidak terserang hama, dan penyakit dengan diameter buah lebih kurang 4 cm. Sebaiknya buah yang telah diambil adalah yang terletak di bagian luar. Buah ini kemudian bisa disimpan selama 2 minggu pada karung plastik atau dus untuk memudahkan pemisahan biji atau benih dari kulitnya. Yang kedua adalah pengambilan biji dari buah. Setelah disimpan selama 2 minggu di dalam karung plastik, biji bisa diambil dari dalam buah aren, tapi ingat harus menggunakan sarung tangan karena buah aren mengandung asam oksalat yang akan menimbulkan rasa gatal. Cara lain pengambilan biji dari buah ini adalah dengan memeram buah aren sampai kulitnya membusuk sehingga bijinya bisa terpisah dari daging buah, dan cara ini lebih aman karena tidak menimbulkan gatal. Tahap ketiga adalah perkecambahan. Benih disemai dalam tempat persemaian seperti kotak plastik dengan media campuran pasir dan serbuk gergaji 2:1. Untuk perkecambahan ini, biji digosok dulu dengan kertas pasir atau amplas bagian punggungnya tempat keluar akar selebar lebih kurang 3 mm, kemudian biji direndam dalam air sampai meresap ke dalam endosperm sampai jenuh, kemudian disemaikan dan disiram tiap hari untuk mempertahankan kelembapan 80%. Tahap selanjutnya adalah penyemaian kecambah. Kecambah aren yang telah membentuk akar sepanjang 3-5 cm dipindahkan ke tempat pembibitan atau dalam polybag yang berdiameter 25 cm. Bibit aren dapat dipindahkan ke lahan setelah berumur 6-8 bulan sejak daun pertama tumbuh. Untuk perkebunan monoculture, jarak tanam 6x6 meter. Tapi kalau berupa campuran, jarak tanam 6x12 meter. Buatlah lubang tanam selebar 50x50 dengan kedalaman 50 cm. Pohon aren yang biasa kita temui itu akan bisa disadap niranya setelah berumur sekitar 10 tahun. Tapi varietas unggul aren genjah Kutim yang diluncurkan oleh Deptan itu bisa berproduksi sekitar umur 5-6 tahun. Setiap mayang dapat menghasilkan lebih dari 12 liter per hari dengan lama penyadapan lebih dari 2 bulan per mayang. Di awal tadi kita sudah mengatakan tanaman aren ini merupakan tanaman multiguna. Icuknya bisa jadi tali, atap, bahan saringan air tempat ikan bertelur di kolam-kolam ikan di pedesaan. Daun tua bisa jadi atap, daun mudanya bisa jadi kelopor, buahnya jadi kolang-kaling, air niranya bisa dijadikan minuman segar dan gula aren, dan akarnya pun bisa bermanfaat sebagai obat herba. Di pedesaan, masyarakat mengambil air nira dari pohon aren untuk dibuat jadi gula aren. Dan karena umumnya pohonnya tinggi, biasanya dipanjat dengan tangga. Satu pohon bisa menghasilkan 15-20 liter nira aren dengan lama penyadapan bisa sampai 7 bulan. Air nira yang diambil dari mayang bunga jantan yang dipapas kemudian ditampung dalam tabung bambu, itu dimulai dari pagi, diambil sore, kemudian dimasak,
Dilanjutkan lagi, begitu seterusnya sampai berbulan-bulan. Air nira yang sudah terkumpul dalam tabung bambu kemudian diambil lalu dimasak untuk dijadikan gula aren. Saya beruntung pernah menemani salah seorang pemilik pohon aren yang kerjanya juga membuat gula aren. Saya diberi hadiah 1 gelas air nira. Wow, sedap sekali, segar, rasanya manis. Hai, mantap. Dulu Pak. Iya dia sekolah itu dia minum. Mantap. Kalau bulunya tak naik. Sore saya. Jadi apa? Tiko ko membuat bulu namanya kau bulu anau ya. Oke. Apa enggak? Awak tadi mana majak awak tadi tu Tiko? Kalau start memulai membuat gula arennya, itu dimasak pagi, baru sore itu akan jadi. Dia akan mendidih, kemudian mengental. Kalau kemudian sudah sangat kental, berwarna coklat, itu dituang ke dalam cetakan-cetakan. Kemudian didinginkan, lalu jadilah dia gula aren yang bisa kita beli di pasar-pasar. Saya mendapatkan data komposisi kandungan dari aren dibandingkan dengan lontar, nipah, kelapa, kadar air, kadar gula, kadar protein, kadar lemak, dan kadar abu. Aren itu mengandung kadar gula sampai 11,28%. Yang paling tinggi itu nipah, sekitar 13% kadar gulanya. Selain dijadikan gula aren, maka air nira juga bisa dijadikan menjadi bioetanol sebagai sumber energi terbarukan. Caranya secara singkat, air nira difermentasi dengan ragi atau yeast, itu akan menghasilkan etanol sekitar 10% volume per volume, kemudian didestilasi yang menghasilkan etanol 85%, setelah itu didehidrasi akan menghasilkan bioetanol sampai 99,5% volume per volume. Itulah yang kemudian disebut dengan fuel grade ethanol. Sekarang kita masuk ke tinjauan aspek ekonomi. Kita asumsikan luas lahan kita 1 hektar, perkebunannya monokultur, lahan milik sendiri. Biaya-biaya yang diperlukan mulai dari pengolahan lahan sampai pemeliharaan sampai panen sekitar sampai 15 tahun itu sekitar 33 juta rupiah. Sedangkan perkiraan income kita total selama 15 tahun itu adalah sekitar 2.286.875.000 selama 15 tahun kita anggap ya. Itu artinya sebesar 417.000 sekian per hari. Menggiurkan. Tapi untuk bisa dapat duit sekian miliar itu kerja 15 tahun. Oke? Kalau mau ada dibincang-bincangkan, silahkan chat dengan saya via WA di 0877 7393 8413. Sekian, mudah-mudahan kita bisa bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.